Swastiastu. Selamat pagi, Pak Alit selaku guru multimedia. Di sini saya sebagai mahasiswa PBG ingin melaksanakan wawancara terkait dengan eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran khususnya di kompetensi multimedia. Nah, di sini untuk saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Berkenan untuk dijawab. Untuk yang pertama, di sini apakah menurut Pak guru sudah memberikan suatu analisis permasalahan pada saat proses pembelajaran? Kebanyakan masih kurang karena apa? Di sini istilahnya guru itu belum menyiapkan perangkat yang sedemikian rupa sehingga masih banyak kekurangan yang harus disiapkan. Iya, Pak. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ketika siswa praktek atau apakah siswa masih bisa fokus dalam mendengarkan guru menurut Pak? Ya, karena kebanyakan siswa terlalu banyak jumlahnya, ya kadang-kadang ada yang fokus, ada yang tidak. Ini tergantung juga materi yang kita berikan. Kadang-kadang siswa itu juga kurang karena kita kebanyakan gadgetnya ini dah mempengaruhi fokus siswa itu tidak begitu seperti yang dulu-dulu. Oh, kebanyakan gadgetnya. Ya. Selanjutnya, menurut Pak, bagaimana tingkat literasi siswa? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, karena istilahnya siswa itu kurang sekali niat membaca itu ya. Niat membacanya itu rendah sekali karena apa? Kita kebanyakan bermain aja. Kita suruh ada tugas membaca sesuatu atau mencari bahan bacaan. Sulit bagi siswa itu. Kebanyakan nyari game yang begitu itu. Itulah kendalanya kita di sini dalam memberikan siswa untuk gemar membaca. Iya, itu. Kemudian bagaimana kemampuan numerasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Ya, siswa kadang-kadang ceroboh dia dalam memberikan hitung-hitungan, misalnya dia memperkirakan tugas-tugasnya, kita suruh mengkalkulasi berapapun menghabiskan bahan segala macam, itu kadang-kadang dia ceroboh, dia tidak serius lah itu karena tidak apa. Juga dari gurunya pun juga mungkin kurang persiapan dalam artian menjelaskan secara detail apa sih yang harusnya disiapkan, berapa jumlahnya itu. Kurang mendetail. Ya, kurang detail. Jelas. Nah, di sini selanjutnya itu nomor 5. Menurut Pak, bagaimana pemahaman siswa tentang dasar daripada pengoperasian komputer? Mungkin ada faktor yang menyebabkan kenapa siswa itu ada yang sudah bisa, ada yang kurang. Ya, karena di sekolah di sini kan kebanyakan siswa itu dari menengah ke bawah, jadi di rumah itu minim sekali dia punya perangkat komputer. Jadi pengenalan komputer itu dari nol, kita mulai cara menghidupkan, mengenalkan ini kadang-kadang sedikit-sedikit dia tidak bisa hidup, kita bingung dia gitu loh. Jadi karena dia memang barang baru bagi dia gitu. Karena dari masyarakat yang masuk siswa di sini ini ya menengah ke bawah itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang komunikasi daring antara siswa dan guru, dalam artian contohnya mengirim pesan WA atau yang lainnya? Nah, kalau itu juga kendala dalam artian siswa kadang-kadang berkelit dengan kuota tidak ada. Kita berikan tugas lewat ini, dia baca tapi tidak, cara ngirimnya bagaimana, alasannya yaitu jadi kuota, sinyal tidak ada ya, karena kebanyakan dari siswa kita juga banyak dari kampung, dari desa gitu. Ya, tidak sinyal tidak memadai lah, sehingga
keterbatasan itu pasti terjadi. Ya mungkin dari segi etikanya mungkin ada. Ya, nah itu etika juga di grup itu kadang-kadang ya namanya anak-anak ya kadang-kadang dia kebablasan bercerita, mungkin antara dia mau dengan antar teman, tapi di situ dia nggak tahu bahwa di grup itu ada guru. Jadi etikanya di situ kadang-kadang nggak nyambung juga gitu. Nah, selanjutnya bagaimanakah penerapan dari model project based learning dalam proses pembelajaran? Kemudian apakah guru sudah melaksanakan secara optimal pada bagian monitoring proyeknya? Ya kalau dari guru sih melaksanakan monitoring ya, tapi kembali lagi ada juga kadang-kadang guru juga banyak kesibukan, alat tugas tambahan segala macam, juga siswa terlalu banyak, jadi tidak secara detail memonitor tugasnya dia, sehingga ya kalau memang sudah ada tugas ya sudah begitu, jadi tidak melihat secara prosesnya secara detail gitu. Nah, selanjutnya masih berhubungan mungkin bersama bagaimana proses evaluasinya terhadap proses pembelajaran, apakah sudah optimal atau belum? Ya, seperti yang tadi saya bilang itu karena kita masih istilahnya memakai yang lama, kebanyakan juga kita melihat hasil saja, proses tidak dituntut terlalu banyak. Padahal yang kita harusnya nilai proses, di samping nilai hasil. Artinya hasil dari karya itu, proses juga menentukan apa dia ya sendiri yang buat atau temennya yang buat, kan itu harus jelas juga. Karena itu sebagai pertimbangan kita memberikan nilai. Ya itu untuk yang ke-9 ini ada bagaimana penerapan HOTS atau High Order Thinking Skill dalam pembelajaran, dalam artian apakah siswa sudah diberikan soal-soal yang perlu analisis, perlu pemikiran tingkat tinggi, bagaimana? Ya ada beberapa memang diberikan, tapi belum 100% dalam artian tidak semua soal diberikan berupa pemikiran begitu analisis, tapi baru beberapa saja. Jadi kembali kita melihat kemampuan siswa itu, karena dari segi membacanya kurang, bagaimana dia bisa menganalisa sesuatu. Jadi dari pihak guru juga harusnya berusaha terus untuk membuat siswa itu bisa menganalisa sesuatu. Mungkin ini yang terakhir, bagaimana penerapan inovasi teknologi di dalam pembelajaran? Ya karena ini kelas multimedia, kita terus berusaha seperti itu. Namun kendalanya ya namanya sekolah pasti ada keterbatasan peralatan. Di samping itu jumlah siswa yang terlalu banyak juga mempengaruhi kita memberikan alat satu-satu. Jadi satu komputer satu siswa itu tidak mungkin, karena di sini dari beberapa tingkat jelas kekurangan alat jadinya. Tidak sempurna lah dalam artian prosesnya. Itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara. Semoga kedepannya melalui program PPG ini mahasiswa mampu menyelesaikan atau mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi baik oleh saya maupun juga teman-teman yang ada di sini. Saya tutup dengan Prof. Sandi.